menebus hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Sama seperti lagu pujian kami ya Tuhan Yesus. Terlalu mahal darah-Mu tercurah untuk setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan untuk menebus setiap kehidupan kami. Pengampunan-Mu, pengorbanan-Mu ya Tuhan telah mengalir dalam setiap kehidupan kami. Agar menjadi setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang membangkitkan setiap kami, yang membangkitkan roh kami ya Bapa, bahkan yang memerdekakan setiap kami. Karena kebenaran firman-Mu menyatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam aku, ia akan bertumbuh seperti air, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia akan berbuah pada musimnya. Kami merindukan juga ya Bapa, biarlah setiap kami berbuah pada waktunya. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi setiap kami di tempat ini. Urapi pendengaran kami ya Bapa. Urapi hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu jatuh di dalam hati kami, di tanah yang baik yang Tuhan. Sehingga firman-Mu tidaklah berlalu begitu saja. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, kami akan membawa sukacita yang luar biasa yang daripada-Mu. Kami membawa mujizat-mujizat Tuhan dan pembaharuan dalam kehidupan kami. Bahkan kami mengalami pertobatan sejati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Amin. Salam. Shalom. Ya, Bapak Ibu kekasih Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kita karena kebesarannya, karena rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita ada, kita masih beribadah, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan karena kasih-Nya besar dalam hidup kita. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Sudah dapat amin? Amin. Yang belum katakan haleluya. Wah, berarti sudah dapat ya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. 3 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Sudah. Ya. Ya, ini satu ayat saja. Saya ulang membacanya buat kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu kekasih Kristus yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini saya akan
mengangkat tema renungan kita tentang menjadi manusia baru. Ya, menjadi manusia baru. Kalau dalam bahasa daerah Nias kita dikatakan yaitu Niha Sibohou, ya, atau Faauri Sibohou, atau Famati Sibohou. Artinya menjadi manusia yang bertobat. Ya. Bapak Ibu kekasih Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini sangat jelas di dalam kehidupan kita, dalam pendengaran kita, dalam pengimani kita. Dia berkata bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah manusia yang baru. Ya. Dia lanjutkan lagi. Yang lama sudah berlalu. Yang baru akan datang. Haleluya. Ya. Bapak Ibu kekasih Kristus, berarti kalau kita memahami ini sangat dalam. Ya. Ini sangat dalam Bapak Ibu. Mengapa kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas kepada setiap kita yang sudah menerima Yesus? Ya. Mengapa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah agar manusia memuji dan menyembah Allah. Itu yang pertama. Ya. Artinya menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam adalah membawa pengaruh. Ya. Kalau kita melihat, kalau kita memasak di dapur, kalau tidak ada garam, berarti semua masakan kita, apalagi kalau sayur, itu jadinya hambar. Ya, tidak ada rasa. Bahkan tidak enak, Bapak Ibu. Ya, tidak enak. Ya. Menjadi terang. Artinya membangun dan memperbaiki. Menanam yang baik. Menjadi teladan. Menjadi contoh. Itu tujuan Allah yang pertama untuk menciptakan kita. Ya. Allah telah mati di kayu salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu dan kekasih Kristus, untuk menyelamatkan kita yang sesungguhnya kita yang dihukum mati atas setiap dosa-dosa kita, atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita, atas setiap pikiran kotor kita, atas setiap tindakan-tindakan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengubahnya, mengubah keadaan itu dan menggantikan kita. Ya. Sesungguhnya kita yang dihukum. Sangat jelas Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kesalahan di dunia ini, pasti kita akan menerima hukuman. Benar ya Bapak Ibu? Amin. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan aja kepada orang tua, pasti ada hukuman, ada sanksi. Ya. Ada sanksi. Ada kata-kata yang kita akan terima dari orang tua. Kata-kata kasar. Tetapi Tuhan menggantikan kita. Ya. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan, menyimpang dari firman Tuhan, kata Tuhan, mari kepadaku. Jangan sembunyi, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ya. Tuhan tidak
tidak mencaci maki kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak menghiraukan kita, saudaraku. Tidak. Tuhan selalu katakan, mari. Ya. Mari. Itulah artinya Yesus datang untuk membangun kita, Bapak Ibu. Karena yang sesungguhnya kita yang hancur, kita yang mati. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Ya, di lagu pujian kita tadi berkata, telah kulihat pengorbanan Tuhan, terlalu mahal kasih Tuhan, terlalu besar pengorbanan, ya. Kematian Yesus telah memberikan kemenangan untukku. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu agar manusia menceritakan perbuatan-perbuatan dan keajaiban Tuhan yang ajaib bagi semua orang melalui kesaksian hidupnya. Ya. Agar manusia menceritakan keajaiban-keajaiban Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita wajib, kita harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Mendeklarasikan, mempergerakkan, ya, bergerak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Artinya memuridkan. Ya. Artinya Bapak Ibu, bukan hanya kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah selesai. Tapi artinya poin kedua tadi, ceritakan kepada orang lain. Ceritakan bahwa kamu mengenal Kristus itu. Ya. Sama seperti khotbah Ibu Gembala minggu kemarin. Bagaimana kita mengenal Kristus itu? Bagaimana kita bisa menyembah kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana bisa kita memuji Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana saya bisa mengenal obat kalau saya tidak kenal Dia? Bagaimana saya bisa katakan Dia baik kalau saya tidak mengenal Dia? Demikian juga kita dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Ya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu, karena keajaibannya. Tidak seperti orang di dunia ini melakukan keajaiban, melakukan pencipta-penciptanya segala sesuatu. Karena Allah menciptakan langit dan bumi. Adakah manusia yang melakukan begitu? Allah menciptakan manusia. Apakah ada manusia di dunia ini yang kita lihat bisa menciptakan manusia? It's okay, Bapak Ibu. Kalau ada manusia, hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat, ada yang bisa menyembuhkan. Ya, tetapi membangkitkan belum pernah saya tahu. Membangkitkan orang mati belum ada yang saya lihat. Hamba Tuhan membangkitkan orang mati. Tapi Yesus, makanya saya percaya kepada Yesus Kristus, karena bisa Dia melakukan keajaiban itu. Ya, Dia menciptakan segala sesuatu. Semuanya baik dan ada. Makanya saya percaya. Ya.
Itu pengenalan kita pertama kepada Yesus Kristus, kepada Allah kita. Jadi dengan pengenalan kita itu Bapak Ibu, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Dan yang keempat adalah agar manusia yang sudah menerima Yesus mengutus juga orang lain untuk melakukan pekerjaan Allah. Artinya terjadi pelipat gandaan. Contoh, seperti yang dilakukan Ibu Gembala di gereja kita. Ya. Dia sudah memuridkan pemuda-pemuda. Jadi pemuda juga nanti jangan juga tidak mau melakukan pekerjaan yang sudah didengar, yang sudah diterima. Ya harus juga melakukan demikian. Amin. Amin pemuda. Amin. Ya. Itu harapan setiap kakak senior. Harapan Ibu Gembala, harapan kita semua. Ya. Dan setelah itu mengutus. Ya. Ibu Gembala mengutus. Ya, pergilah sehingga terjadilah amanat agung yang Tuhan beritakan di firman Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kamu ketahui. Amin. 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 Ya. Jadi yang kita ketahui Bapak Ibu, jangan juga yang kita ceritakan yang tidak diceritakan oleh hamba Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Makanya Yesaya berkata, ya, dia berkata bukan hanya kepada orang lain saya dengar, ya, tetapi kepada Yesus Kristus saya rasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Menjadi manusia yang baru. Ya. Berarti mengalami perubahan yang revolusioner. Artinya mengalami perubahan yang sangat cepat. Pertobatan yang sangat cepat. Ya. Bapak Ibu, dalam pelayanan banyak saya mengenal tentang orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Dan banyak juga orang-orang, teman-teman yang saya lihat sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi proses demi proses mereka jatuh dan meninggalkan Tuhan mereka. Dan satu hal yang saya petik adalah orang-orang yang sudah cinta Tuhan, yang mengalami kehidupan Kristus, yang sudah menceritakan kehidupan Kristus. Mereka tidak pernah berkekurangan. Ya. Sehingga keajaiban Tuhan semakin bertambah-tambah kepada mereka. Saya sering banyak melihat, ya, teman-teman saya yang sudah bertobat, yang sudah mengikuti pengajaran kekristenan. Dan mereka mengalami pertobatan yang sangat cepat. Ya. Dan ada juga teman saya yang tidak mengalami pertobatan sama sekali.
Jadi pertobatan yang Tuhan maksud ini Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi. Ya, Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita dengan kematiannya. Ya, pada hari Jumat nanti ke depan kita akan melihat, mengenang bagaimana Yesus disiksa demi kehidupan kita. Ya. Dan mereka mengalami pertobatan. Dan bukan hanya pertobatan sebentar, tapi memang benar-benar orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus, mereka memiliki kuasa untuk bertobat, mengalami perubahan, pertobatan yang sangat cepat. Ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ya, menjadi manusia yang baru. Mereka memiliki hubungan yang pasti dengan Allah. Ya. Artinya bahwa kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan berhenti-berhenti. Kita melakukan tujuan Allah menciptakan kita tadi, Bapak Ibu. Ya. Terkecuali kalau keadaan yang tidak memungkinkan. Ya. Karena ada yang harus kita prioritaskan dan minoritaskan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, menjadi manusia yang baru berarti mereka mengalami perubahan yang secara menyeluruh. Artinya mengalami perubahan sikap, akal budi, pikiran, dan penyerahan diri secara total. Ya. Saya pada malam hari ini, dan bukan hanya malam ini Bapak Ibu, saya senang mengenal Ibu Pendeta di tempat ini. Ya, selain mereka kakak senior saya bangga juga karena dia memang benar-benar menyerahkan dirinya dalam pelayanan secara total. Ya, kalau mungkin ya ada dia juga mengambil bagian pekerjaan rumah atau pergi ke kebun, ya itu wajar-wajar saja Bapak Ibu. Tapi secara rohani saya bangga. Ya, saya bangga. Di antara kakak senior yang saya lihat di atas kami mereka, hanya ibu ini yang masih tetap bertahan sampai hari ini. Amin. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Saya senang. Ya, dia memiliki komitmen. Ya. Jadi salah satu motivasi yang saya ambil dari diri dia, bahwa bisa kita teladani, bisa kita contohi, ya. Teman-teman ibu ini ada yang pergi ke seberang dan tidak melakukan pelayanan, ada yang masih tetap di kampung dan tidak melakukan pelayanan, ya. Dan bahkan saya merasa ada teman ibu ini pada waktu itu dan sampai sekarang yang sama sekali tidak ke pelayanan, sudah jauh lagi dari gereja. Ya, tidak melakukan pelayanan dan sudah jauh lagi dari gereja. Artinya tidak datang ke gereja. Ama, bagaimana dulunya itu? Dulu berkobar-kobar, sekarang tidak berkobar, jadi loyo-loyo. Ya, sudah jadi loyo-loyo. Karena kenapa Bapak Ibu? Mereka bukan lupa, tapi tidak membina hubungan yang pasti dengan Allah. Ya.
tidak menjaga rohaninya sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pura-pura tidak tahu, pura-pura lupa akan tujuan hidupnya ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mati hanya sekali, Bapak Ibu, kekasih Kristus, buat saya dan buat kita semua. Yesus mati hanya sekali. Jadi ketika kita menerima Yesus, hanya sekali juga, Bapak Ibu. Tetapi yang diubah dalam diri kita adalah pertobatan kita. Ya, pertobatan kita. Itulah proses demi proses, hari demi hari, tahun demi tahun. Tidak berhenti kita mendengarkan firman Tuhan. Karena proses dalam pertobatan kita, semakin hari semakin diproses kita, dan semakin hari kita akan semakin diuji akan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya tidak henti-henti kita, Bapak Ibu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak berhenti-berhenti kita menceritakan kebaikan keajaiban Tuhan. Tidak berhenti-berhenti kita memuridkan. Setia melayani, setia beribadah, setia berdoa, membina hubungan khusus dengan Allah. Karena ketika kita putus, maka roh kita semakin hari semakin layu, Bapak Ibu. Ya. Makanya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sangat jelas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Firman Tuhan ini selalu baru tiap hari. Amin. Amin. Selalu baru tiap hari. Makanya Bapak Ibu, saya tidak mau lalai. Sekalipun hanya satu ayat, 1-2 menit saja saya lihat Alkitab. Ya, karena kenapa? Karena ketika saya tidak membaca firman Tuhan, berarti saya merasa kering, haus. Ya. Karena kita butuh. Firman Tuhan ini kebutuhan kita, Bapak Ibu. Sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, lebih baik dulu tidak saya kenal dia. Ya. Lebih baik dulu saya tidak mengenal pelayanan Tuhan. Bebas. Amin. Ya. Tetapi ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, mengerti satu ayat kebenaran firman Tuhan, berarti satu organ tubuh Yesus kita sudah mengerti. Artinya bahwa itu adalah mata Tuhan. Oh, itu hatinya Tuhan. Oh, itu tujuannya Tuhan. Oh, itu kakinya Tuhan. Ya. Menurut saya Bapak Ibu, lebih baik dulu saya tidak mengenal dia. Akhirnya saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Tapi di balik itu Bapak Ibu, sekalipun ketidakmengertian kita, bahkan ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan, masih saja Tuhan mengulurkan tangannya, mengatakan, mari kegu. Ya, kata Tuhan, mari kegu. Aine kegu. Ya. Sungguh sangat baik Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu kekasih Kristus, kiranya kita mengalami perubahan kehidupan yang sangat total. Ya. Pertobatan sejati ini, menjadi manusia yang baru ini, bukan masalah yang dulunya kita mencuri, sekarang kita tidak mencuri, Bapak Ibu. Ya, yang dulunya kita malas ke gereja, sekarang sudah rajin ke gereja. Yang dulunya kita tidak mengalami Kristus, sekarang kita mengalami Kristus. Tetapi ayat poin ketiga tadi,
Dia berkata mengalami perubahan yang sangat secara menyeluruh. Artinya bahwa segala isi pikiran kita, motif kehidupan kita, karakter kita, ya, itulah pertobatan sejati kita ketika kita memiliki perubahan secara total. Ya. Yang dulunya kita suka berpikir negatif kepada orang lain, sekarang sudah berubah menjadi pikiran yang positif. Ya. Kalau kita masih berpikir negatif kepada orang lain, berarti masih pertanyaan pertobatan kita. Amin. Amin. Ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dapat membangun setiap kita, membangun iman kita, dan kita semakin mendekat kepada Tuhan, mengalami Kristus, membangun hubungan yang pasti dengan Allah setiap waktu. Mari kita nyanyikan pujian dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita tadi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup denganmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Amat Jesi, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. pada Bapa Yesus. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah Kamu taburkan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini benar-benar menjadi rema di atas setiap kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap saat. Bapa yang baik, terima kasih semuanya pertolongan kepada kami juga mendengarkan kebenaran firman-Mu ini agar kami bisa melakukannya pada saat-saat kami tertentu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus telah kami mengucap syukur kami kepadamu Bapa. Amin. Amin.